Halo teman-teman semuanya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok B akan mengajak teman-teman semua untuk memperdalam pengetahuan mengenai teori konstruk personal. Nah, teori konstruk personal ini merupakan teori yang dibuat dan juga dikembangkan oleh Bapak George Kalia Alexander. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok B tidak akan hanya berpaku pada pembahasan utama yaitu mengenai teori ini tersendiri, namun kita juga akan memaparkan nih kepada teman-teman semua mengenai kenapa sih Bapak ini tuh mau untuk membuat dan juga mengembangkan teori konstruk personal. Lalu ada juga cara pengaplikasiannya ke dalam hidup sehari-hari, dan yang terakhir ada fun fact berupa kritik dan saran yang dituai dari adanya teori ini. Nah, teman-teman, dalam perjalanan kalian untuk mengetahui secara lebih lanjut mengenai teori konstruk personal ini, kalian akan ditemani oleh kelompok B yang beranggotakan aku, Agesa Muraga Sharon, dengan NIM 2401950. Saya Isyani Nazara dengan NIM 2407949. Nama saya Olivia Briana dengan NIM 2404390. Saya Fatih Ashrafil Kalbina dengan NIM 2403335. Saya Firniansyah Putri dengan NIM 2405501. Saya Kayla Denisa dengan NIM 2404748. Nama saya Zahra Alkita Widianto dengan NIM 2405290. Nah, teman-teman, kita langsung masuk aja ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai biografi dari Bapak Kelly. Nah, Bapak George Kelly ini tersendiri merupakan seorang psikolog dan juga terapis berkebangsaan Amerika yang lahir pada tanggal 28 April tahun 1905. Ia mendapatkan rekognisi atau dikenal oleh masyarakat karena perannya yang cukup signifikan ya teman-teman dalam bidang psikologi klinis, karena beliau adalah orang yang berhasil untuk mencetuskan dan juga mengembangkan mengenai teori konstruk personal. Nah, ketertarikannya di dalam dunia psikologi ini merupakan salah satu efek dari peran ayahnya sebagai pendeta Presbyterian. Nah, di situ ia mendapatkan gelar sarjana untuk bidang matematika dan fisika pada tahun 1926. Lalu beliau mengambil gelar Master Educational Sociology di University of Kansas, dan juga ia berhasil lulus secara tepat waktu pada tahun 1926. Nah, lalu karena ia sudah mulai tertarik dengan dunia psikologi, ia melanjutkan studi di University of Iowa dan memperoleh gelar PhD di bidang psikologi pada tahun 1931. Nah, semenjak ini Bapak Kelly itu memulai karir sebagai dosen psikologi di Fort Hays State University, dan ia tuh mulai tertarik ya teman-teman dengan yang namanya kesehatan mental. Akan ketertarikannya ini, beliau berhasil direkrut oleh Navy SEAL atau Angkatan Laut Tentara Amerika untuk menjadi psikolog pribadi dari para tentara yang mengalami depresi, karena masa-masa tersebut tuh juga dikenal sebagai masa depresi berat karena adanya Perang Dunia Kedua. Nah, lalu tidak lama setelah itu Kelly menghabiskan sebagian besar karirnya menjadi pengajar untuk mengajar para mahasiswa dan mengajak mereka untuk menjadi tokoh penting dalam dunia psikologi di University Hays. Nah, jadi pada tahun 1030 hingga pada akhirnya tahun 1955, ia membuat dan juga mengembangkan teorinya mengenai konstruk personal, dan akhirnya beliau berhasil untuk membuat karyanya dengan judul The Psychology of Personal Construct dalam 2 volume. Jadi karyanya ini tuh berisikan mengenai metode-metode penelitian yang ia ambil, lalu juga ada implikasi klinis untuk menggunakan teori ini dan juga pendekatannya. Dan meskipun Bapak Kelly ini secara fisik sudah tidak ada di dunia karena beliau sudah meninggal karena adanya penyakit serangan jantung, tapi Bapak George Kelly ini tuh masih menjadi inspirasi dalam berbagai bidang dan juga termasuk bidang psikologi
serta penelitian kognitif. Oke teman-teman, moving on, kita lanjut. Nah, jadi kan kita semua nih tahu ya, kalau semesta yang kita hidupi di dunia nyata atau yang kita alami sekarang ini tuh merupakan suatu hal yang real atau nyata. Tetapi setiap orang tuh bisa memiliki pandangan yang berbeda berdasarkan cara pandang mereka masing-masing. Nah, kira-kira itu adalah kata-kata yang bisa menggambarkan posisi filosofis dari Kelly. Cara untuk menginterpretasikan dan juga menjelaskan suatu peristiwa itu tuh bisa disebut sebagai konstruk personal ya teman-teman. Jadi konstruk personal ini tuh bisa kita bilang adalah salah satu kunci untuk memprediksikan perilaku dari manusia. Nah, posisi filosofis Kelly sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah manusia sebagai ilmuwan, yang kedua adalah ilmu sebagai manusia, dan yang terakhir itu adalah pandangan alternatif konstruktif. Nah, yang pertama itu adalah manusia sebagai ilmuwan. Manusia sebagai ilmuwan itu sendiri bisa kita kenali dengan cara di saat kita memposisikan diri kita sendiri sebagai ilmuwan. Jadi kita tuh bisa mengajukan pertanyaan, kita juga bisa merumuskan hipotesis, kita juga bisa mengkaji hipotesis lalu mengambil kesimpulan. Oleh dari kesimpulan itu nantinya kita bisa memprediksikan perilaku kita di masa depan. Contohnya itu saat saya melihat sebuah restoran yang sangat amat ramai pembelinya. Di situ saya mulai mengajukan pertanyaan, apakah restoran ini menyediakan masakan yang sangat enak sehingga pembelinya itu sangat ramai. Lalu saya mulai membeli makanan di restoran tersebut, sehingga akhirnya saya bisa merumuskan dan juga mengkaji hipotesis saya jika restoran tersebut itu ramai bukan karena rasa yang enak tetapi karena harganya yang murah. Nah, jadi saya bisa mengambil kesimpulan jika restoran itu ramai karena harganya dan bukan karena rasa. Jadi saya bisa memprediksikan diri saya di masa depan jika saya tidak akan langsung menilai sebuah restoran yang ramai itu karena rasanya yang enak, karena masih banyak faktor yang bisa membuat restoran itu ramai. Contohnya karena mungkin difaktori karena jam makan siang, lalu juga harganya yang murah. Dan yang kedua itu adalah ilmuwan sebagai manusia. Seperti apa yang kita tahu ya teman-teman, jika ilmuwan merupakan manusia yang memiliki profesi atau pekerjaan sebagai ilmuwan. Jadi pada dasarnya ilmuwan juga merupakan manusia. Nah, posisi filosofis ini itu ditandai dengan adanya sifat ilmuwan yang bisa membuat pertanyaan, dan pertanyaan itu tuh masih bisa dilihat dari berbagai perspektif berbeda gitu. Jadi misalkan ada seorang ilmuwan yang membuat atau mengkaji sebuah teori, lalu kita atau ilmuwan-ilmuwan lain atau teoris-teoris lain itu memandang teori yang dibuat oleh ilmuwan ini tuh secara berbeda, di mana mereka tidak setuju akan teori yang dibuat oleh ilmuwan ini. Namun ilmuwan ini tetap bersikeras dan juga berpegang teguh jika teorinya itu merupakan teori yang paling benar. Sementara teoris-teoris dan juga ilmuwan-ilmuwan lain menganggap jika teori yang dibuat oleh ilmuwan ini merupakan hal yang salah. Nah, hal ini menunjukkan jika pertanyaan atau hipotesis atau teori yang dibuat oleh ilmuwan itu masih bisa dilihat dari berbagai perspektif yang beda dan masih bisa dinilai salah gitu. Yang terakhir atau yang ketiga itu adalah pandangan alternatif konstruktif. Ini tuh menjelaskan mengenai peristiwa kita di saat kita tuh menilai suatu hal itu sebagai valid, tapi hal yang kita nilai valid ini bisa berubah di masa depan menjadi tidak valid, dilihat dengan berbeda di waktu berikutnya jika kita mengalami peristiwa itu lagi. Contohnya, saya pernah digigit oleh seekor anjing. Nah, di sini saya menjadi berpikir jika semua anjing itu tukang gigit, semua anjing itu ngejar, semua anjing itu galak. Namun, ketika saya bertemu dengan seekor anjing yang baik, pintar, dan juga ramah terhadap orang-orang, pandangan saya terhadap anjing-anjing itu bisa berubah gitu. Jadi di sini saya bisa menilai jika ternyata semua anjing itu tidak suka menggigit, tidak suka mengejar, dan juga tidak semua anjing itu berperilaku kasar gitu. Selanjutnya, kita akan membahas teori konstruksi personal oleh George Kelly. Teori konstruksi personal punya postulat fundamental atau postulat dasar yang menyatakan
mengatakan bahwa proses psikologis kita diarahkan oleh cara kita mengantisipasi kejadian. Kelly percaya bahwa kepribadian adalah proses yang mengalir dan bergerak. Proses psikologis kita diarahkan oleh konstruk kita, oleh cara kita menafsirkan dunia kita. Konstruk personal memiliki konsekuensi pendukung. Yang pertama adalah the construction corollary atau konsekuensi konstruksi yang secara singkat dapat diartikan sebagai kesamaan di antara peristiwa yang berulang. Kelly percaya bahwa tidak ada peristiwa atau pengalaman yang akan terjadi dua kali secara sama persis seperti pertama kali terjadi. Bisa saja kita mengalami suatu kejadian yang sama tetapi tidak sama persis atau identik. Jadi, konsekuensi konstruksi ini kita memprediksi bagaimana kita akan berperilaku dalam peristiwa serupa berdasarkan kesamaan ini. Contohnya, ketika kita pertama kali nonton film Titanic, kita sedih banget. Tapi kedua kali, karena kita udah tahu jalan ceritanya kayak apa, kita tidak akan sesedih pertama kali kita menonton. Selanjutnya, the individuality corollary atau konsekuensi individualitas yang secara singkat dapat diartikan sebagai perbedaan individu dalam menafsirkan peristiwa. Karena menurut Kelly, setiap orang memiliki cara menyimpan pengalaman yang berbeda. Mereka dapat menafsirkan peristiwa yang sama dengan cara yang berbeda pula. Jadi, dengan adanya perbedaan ini, Kelly mengatakan manusia dapat berkomunikasi untuk menemukan titik tengah dari perbedaan tersebut. Tetapi karena perbedaan ini pula, Kelly mengatakan bahwa komunikasi tidak akan pernah sempurna. Contoh dari konsekuensi ini adalah ketika Bunga menonton film Titanic, ia merasa sangat sedih karena Jack meninggal untuk Rose. Tetapi Andy merasa sangat kesal karena Rose dirasa sangat egois meninggalkan sekoci, padahal Jack sudah rela berkorban untuknya. Selanjutnya, the organization corollary atau konsekuensi organisasi yang secara singkat dapat diartikan sebagai hubungan antar konstruksi. Konstruksi ini memungkinkan kita untuk mengantisipasi peristiwa dengan cara menghindar dari konflik yang tidak perlu. Karena konstruksi ini juga menekankan hubungan, kita dapat menghubungkan konstruksi satu dengan yang lainnya. Konstruksi ini menekankan bahwa orang yang berbeda mengalami peristiwa serupa dengan cara meminimalisir ketidakcocokan dan inkonsistensi. Contohnya, Bunga menganggap dirinya berada di kalangan bawah, sehingga dengan anggapan tersebut, ia merasa bahwa ia tidak cocok untuk bergabung dengan anak-anak dari kalangan atas dan menengah. Selanjutnya ada dikotomi corollary atau Kelly menyebutnya sebagai dikotomi bipolar untuk menekankan sifat bipolar atau sifat pertentangan dari setiap unsur. Misalnya, baik dan buruk. Di sini, fungsi dikotomi corollary adalah untuk menilai segala sesuatu termasuk menilai diri sendiri. Katakanlah, ada seorang individu yang berada di lingkungan yang kompeten. Dia ingin menilai dirinya sendiri apakah dia termasuk seorang yang kompeten atau dia termasuk seorang yang tidak kompeten. Jika dia berhasil menyelesaikan tugas-tugas dengan mudah, jarang terkendala, dan sering mendapatkan feedback yang positif, maka dia akan menilai dirinya sebagai seseorang yang kompeten. Berkebalikan, jika dia selalu merasa kesusahan dengan tugas-tugas yang ia dapatkan dan sering mendapatkan feedback yang negatif, maka dia akan menilai dirinya sebagai seseorang yang tidak kompeten. Lalu selanjutnya, fungsi dari dikotomi corollary adalah untuk memprediksi kejadian ke depannya. Misal tadi seseorang menilai dirinya sebagai seseorang yang kompeten, maka dia memprediksi bahwa dirinya akan bertahan dalam lingkungan kompeten tersebut. Sebaliknya, orang yang tadi menilai dirinya sebagai seseorang yang tidak kompeten, dia akan memprediksi bahwa dirinya itu akan sulit bertahan, maka dia akan memperbaiki dirinya, mengevaluasi dirinya agar dapat sesuai dengan tujuan dan harapannya dia. Nah, kita lanjut ke choice corollary yang dimana ini agak berkaitan ya dengan dikotomi corollary sebelumnya, karena ini berkaitan dengan kebebasan individu untuk memilih pilihan dari dua alternatif yang bertentangan. Jadi, di choice corollary ini, Kelly menyebutkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih segala sesuatu yang sekiranya paling cocok, paling sesuai, dan paling menguntungkan individu tersebut. Kita ambil contoh rute transportasi umum. Jadi, misal dari lokasi A ke lokasi B itu terdapat banyak rute, dan setiap rute memiliki kelemahannya masing-masing. Jika seseorang memilih pilihan yang aman, maka dia akan cenderung untuk tetap memilih rute yang sama. Sebaliknya, jika seseorang memilih pilihan yang tidak aman, maka dia cenderung untuk mengeksplor rute-rute yang ada. Siapa tahu dia bertemu dengan rute yang lebih cepat, lebih jarang terkena macet, dan juga lebih sepi. Jadi memang Kelly membagi pilihan-pilihan yang ada dari choice corollary ini menjadi dua pilihan, yaitu pilihan aman
dan pilihan yang tidak aman. The range corollary. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap konstruksi pribadi memiliki rentang penerapan tertentu. Artinya, sebuah konstruksi hanya dapat digunakan dalam situasi tertentu atau hal-hal yang relevan. Misalnya, konstruksi baik dan buruk. Rentang penerapan ini, konstruksi ini hanya digunakan untuk menilai perilaku seseorang, misalnya dia berbuat baik atau dia berbuat buruk. Di luar rentangnya adalah konstruksi ini kurang relevan jika digunakan untuk menilai benda mati atau cuaca, seperti hari ini cuacanya baik atau buruk. Karena untuk cuaca lebih tepat untuk menggunakan kata-kata cerah atau mendung, jadi setiap konstruksi hanya berlaku pada konteks tertentu. Ada 3 poin penting dari range corollary ini. Yang pertama, konstruksi pribadi kita memiliki keterbatasan. Yang kedua, tidak semua konstruksi bisa diterapkan pada semua situasi. Yang ketiga, pemahaman tentang rentang ini membantu kita menghindari generalisasi secara berlebihan. The experience corollary. Prinsip ini menyatakan bahwa konstruksi pribadi kita dapat mengalami perubahan berdasarkan pengalaman baru yang kita alami. Ketika seseorang menghadapi pengalaman yang bertentangan atau berbeda dengan konstruksi awal lamanya, maka ia cenderung merevisi atau memodifikasi konstruksinya. Sebagai contoh, kita punya konstruksi lama yaitu kucing jinak, semua kucing jinak. Suatu hari kita punya pengalaman baru, melihat teman kita dicakar oleh kucing. Dari situ kita melihat bahwa ada kucing yang agresif. Dengan begitu konstruksi kita akan diperbarui menjadi konstruksi baru, yaitu tidak semua kucing jinak, ada beberapa yang agresif. Jadi pengalaman ini membuat individu merevisi cara pandang tentang kucing berdasarkan realitas baru yang ia alami. Perlu di-highlight, di sini ada 3 poin penting terhadap the experience corollary ini. Yang pertama, konstruksi kita tidak kaku. Ia dapat berubah seiring berjalannya waktu dan berdasarkan sering bertambahnya pengalaman-pengalaman yang kita alami juga. Yang kedua, pengalaman sangat penting dalam membentuk ulang cara pandang kita. Yang ketiga, pembelajaran terjadi ketika kita mengevaluasi ulang konstruksi lama berdasarkan pengalaman baru. Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang modulation corollary. Apa sih modulation corollary itu? Jadi modulation corollary itu adalah kemampuan individu untuk bisa mengadaptasikan dirinya terhadap informasi atau hal-hal baru yang dialami. Nah, kemampuan ini tuh sangat bergantung pada seberapa fleksibelnya konstruksi berpikir kita. Misal bayangin nih, kalau misalnya ada seseorang, dia tuh memiliki konstruk berpikir yang fleksibel, pasti dia tuh lebih gampang buat bisa menerima ide-ide baru atau informasi-informasi baru yang walaupun itu bertentangan terhadap pemikiran dia sebelumnya, tapi dia tuh bisa mencoba untuk menerima hal tersebut, dan otomatis dia kan bakal lebih mudah untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Sementara buat orang-orang yang memiliki konstruksi berpikir yang kaku, itu pasti dia lebih sulit gitu buat menerima informasi atau ide-ide baru yang bertentangan sama pemikiran-pemikiran dia sebelumnya. Jadi dia tuh bakal menolak gitu terhadap informasi-informasi itu, dan pasti otomatis bakal susah gitu buat dia beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Nah, kayak contohnya misalnya, ada nih seseorang, dia tuh punya pemikiran bahwa aduh, teknologi sekarang tuh sulit-sulit gitu, sulit banget buat digunakan. Nah, tapi kalau misalnya dia memiliki konstruksi berpikir yang fleksibel, pasti dia tuh bakal mencoba untuk mempelajari hal tersebut, mempelajari si teknologi itu, kayak mencari tahu dari aplikasi atau perangkat dan segala macamnya, dan dia tuh bakal mengubah cara berpikirnya tuh dari yang awalnya semua teknologi tuh susah digunakan menjadi kayak oke, ada beberapa nih yang susah digunakan, ada juga yang enggak. Nah, yang susah ini walaupun susah tapi aku bisa gitu mencoba untuk mempelajari hal tersebut secara perlahan gitu. Selanjutnya ada fragmentation corollary. Apa itu fragmentation corollary? Ini tuh menjelaskan bahwa individu dapat memiliki dan menggunakan konstruksi berpikir yang berbeda dalam konteks yang berbeda pula, meskipun terkadang konstruksi tersebut tampak tidak konsisten atau bertentangan satu sama lainnya. Contoh, ada nih seseorang ketika bekerja atau misalnya belajar,
Dia tuh berpikir kalau teknologi itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan efisiensi belajar atau bekerja. Sementara ketika sedang kumpul bersama keluarga atau bersama teman, dia tuh berpikir kok teknologi itu dapat mengganggu atau merusak hubungan komunikasi langsung dan penggunaannya tuh harus dibatasi gitu. Dilanjutkan dengan the commonality corollary atau konsekuensi kesamaan. Dalam poin ini terdapat satu istilah yaitu similarities among people yang berarti kesamaan di antara orang-orang. Commonality atau common yang berarti umum. Nah, maka kesamaan secara umum yang dimiliki oleh orang-orang. Kita ambil contoh terdapat suatu kelompok dengan anggota 4 orang. Nah, jadi rata-rata atau kebanyakan orang pada kelompok ini menyetujui hal yang sama. Jadi maksudnya persamaan di sini adalah mereka memiliki persetujuan atau menyetujui suatu topik atau suatu kejadian atau suatu hal yang sama. Nah, namun dalam konteks poin the commonality corollary ini, persamaan atau kesamaan yang dimaksud itu merupakan kesamaan pada satu orang dengan 2 orang yang lain atau lebih, yaitu berarti 2 orang lebih. Mereka memiliki kesamaan dalam memandang atau menafsirkan suatu topik dengan pandangan yang sama atau pemahaman yang sama. Menafsirkan di sini berarti berasumsi, mereka mengajukan pertanyaan dan menyimpulkan. Nah, jadi semua hal itu atau ketiga hal tersebut akan mencapai suatu hasil yaitu pemahaman atau pandangan yang sama. Kita ambil contoh lagi, misal ada topik X. Nah, ada orang A dan orang B. Nah, jadi antara orang A dan orang B ini, mereka sama-sama memandang topik X ini dengan hal negatif ataupun dengan suatu hal yang positif. Jadi mereka walaupun berbeda, tetapi mereka memiliki cara pemahaman atau pandangan yang sama terhadap topik X tersebut. Jadi the commonality corollary ini merupakan salah satu bagian dari konsekuensi pendukung konstruk personal teori milik George Kelly, yang berarti antara satu orang dengan satu orang yang lain tidak perlu memiliki pengalaman yang sama ataupun mengalami kejadian yang serupa, benar-benar mirip secara spesifik untuk bisa memahami atau memandang suatu peristiwa ataupun topik dengan pandangan yang sama, atau istilahnya serupa secara psikologis. Serupa secara psikologis di sini adalah mereka saling paham, mereka saling memahami karena mereka punya pandangan atau cara berpikir yang sama, itu maksudnya. Meskipun antara 2 orang ini memiliki latar belakang yang bertolak belakang ataupun mereka berdua memiliki pengalaman yang benar-benar berbeda, mereka tetap bisa memandang suatu topik, suatu hal, ataupun suatu kejadian dengan pandangan dan pemahaman yang sama. Meskipun lebih memungkinkan seseorang dan orang lainnya untuk memiliki pandangan ataupun perspektif yang sama kepada suatu topik apabila mereka memiliki pengalaman yang serupa. Contohnya itu mereka hidup di lingkungan yang memiliki budaya yang sama, ataupun mereka berasal dari latar belakang keluarga yang sama, contohnya seperti kakak dan adik, di mana mereka sama-sama dididik dan diajarkan oleh orang tua mereka dengan cara yang sama. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana mereka saat dewasa nanti atau kedepannya bisa memiliki pemikiran atau bisa memandang suatu peristiwa dengan pandangan dan pemikiran yang serupa. Nah, mari kita ambil contoh, yaitu ada 2 orang A dan orang B. Nah, orang A ini memiliki latar belakang atau ekonomi yang menengah ke bawah, sementara untuk B, dia adalah orang dengan latar belakang atau ekonomi yang menengah ke atas. Istilahnya dia lebih kaya dari A. Nah, antara A dan B ini dia bisa saja, maksudnya mereka bisa saja berteman ataupun ya sekedar berinteraksi saja gitu. Nah, topik yang dibahas atau yang diambil itu merupakan pertunjukan Paus Orka. Maka saya akan membahas dari A terlebih dahulu. Tadi saya sudah mention kalau A ini adalah seorang dengan ekonomi yang menengah ke bawah, jadi tidak memungkinkan untuk dia bisa menonton pertunjukan Paus Orka secara langsung ke tempatnya, secara langsung membeli tiket. Maka A akan menonton pertunjukan tersebut melalui media handphone ataupun berita di YouTube ataupun bersama dengan teman-temannya yang lain, menonton secara tidak langsung istilahnya. Nah, A ini pasti punya pengetahuan, dia punya pengetahuan atau pernah belajar lah istilahnya kalau Paus Orka ini adalah hewan liar, hewan yang ukurannya sangat besar dan seharusnya itu tempat tinggal atau habitatnya adalah di lautan yang luas. Belum lagi apabila ketika A itu mengetahui kalau Paus Orka adalah pack animal ataupun hewan yang berkelompok, di mana mereka itu berburu mencari makan bersama dengan teman-temannya yang lain. Nah, maka dari itu
A di sini akan mencapai suatu pemikiran ketika menonton pertunjukan tersebut. Dia merasa ada suatu hal yang janggal. Kenapa hewan liar seperti ini atau hewan yang sangat besar seperti ini itu ditempatkan atau diletakkan itu di sebuah tank atau tangki yang berukuran ngepas atau benar-benar pas dengan tubuhnya, ataupun bisa juga apabila tangkinya itu luas, akan berpikir kalau paus orca ini adalah hewan yang liar. Harusnya mereka dilepas dan tidak ditempatkan tinggal di tempat seperti itu. Nah, ketika A mencapai pemikiran yang janggal seperti itu, A akan melihat berita ataupun media-media di handphonenya katakan dampak atau bahaya dari pertunjukan tersebut kepada paus tersebut, paus orca maksudnya. Nah, belum lagi ketika A scroll melihat komentar-komentar yang ada di video tersebut, akhirnya dia mencapai suatu pemikiran atau pandangan di mana hasilnya itu adalah hal ini atau pertunjukan paus orca ini adalah suatu hal yang tidak baik, mengekang hewan liar dan juga eksploitasi terhadap hewan. Jadi A memandang topik ini atau pertunjukan paus orca ini adalah suatu hal yang negatif. Nah, mari kita beralih ke B. B ini tadi saya sudah mention juga kalau dia adalah orang yang lebih mampu istilahnya. Nah, jadi dia entah diajak oleh keluarga ataupun dengan teman ataupun keinginan sendiri, karena sebelumnya dia tidak paham ataupun emang belum begitu yang sangat-sangat sadar untuk peduli gitu. Nah, jadi dia pergi langsung ke pertunjukan paus orca dan membeli tiket. Secara langsung datang, duduk, dan melihat pertunjukan di mana paus orcanya itu diarahkan oleh pelatihnya dan sebagainya. Nah, di situ B akan mendapat suatu vibes atau dia akan merasa kalau ada suasana yang tidak baik gitu, yang dia lihat ketika dia tuh melihat paus orcanya. Entah itu paus orcanya terlihat sedih ataupun terlihat kurus bisa saja, ataupun terlihat seperti putus asa hanya mengikuti arahan dari pelatihnya. Nah, belum lagi ditambah apabila ada faktor-faktor lain di mana B melihat kalau kumuh atau kotor ataupun lebih kecil ngepas dengan ukuran si paus. Nah, hal itu akhirnya yang membuat si B itu jadi tersadarkan. Si B yang sebelumnya bisa saja tahu tentang berita dampak dari pertunjukan paus orca ini, yang sebelumnya dia tidak begitu aware gitu loh. Dia sebelumnya hanya lanjut scroll karena hanya baca sekilas, belum terlalu peduli, itu menjadi lebih terbuka. Pemikirannya lebih terbuka, ataupun bisa saja dia itu sebelumnya tidak tahu sama sekali si B ini. Nah, jadi akhirnya dia ini mencapai suatu pemikiran di mana hal ini tuh adalah eksploitasi hewan. Harusnya mereka dilepaskan di lautan yang luas, tidak dikekang seperti ini. Nah, maka dari itu antara A dan B ini, meskipun pengalaman mereka berbeda, latar belakang mereka berbeda, si A ini menonton pertunjukan paus orca secara tidak langsung, si B ini secara langsung, mereka tetap bisa sama-sama memandang topik pertunjukan paus orca ini adalah suatu hal yang negatif ataupun eksploitasi terhadap hewan. Nah, jadi contoh dari the commonality corollary itu adalah seperti ini. Lalu ada sociality corollary atau konsekuensi sosialitas. Pada poin ini terdapat satu istilah juga, yaitu social processes atau proses sosial. Seperti yang kita ketahui, kalau social processes atau proses sosial ini salah satu contohnya adalah komunikasi antara kita dengan orang lain ataupun orang lain dengan yang lainnya juga. Nah, jadi komunikasi yang kita lakukan dengan orang lain itu tidak hanya dengan orang yang memiliki konstruk atau pengalaman yang serupa saja, tetapi kita berkomunikasi ini juga dilakukan dengan dan untuk menafsirkan atau memahami konstruk milik orang lain. Nah, maksudnya di sini seperti apa sih? Kita sebagai orang lain yang berkomunikasi dengan lawan bicara kita, berusaha untuk masuk ke konstruk dia, berusaha untuk memahami perspektif dia. Hal itu untuk apa? Hal itu bertujuan agar kita bisa memosisikan kita ini nih harus memberikan perilaku yang seperti apa, yang sesuai dengan perilaku dia. Nah, maka dari itu Kelly menghubungkan dengan atau merujuk dengan interpersonal, di mana kita tidak hanya mengamati perilaku seorang, tapi berusaha menafsirkan perilaku dari orang tersebut agar kita bisa mengambil peran, kita bisa memosisikan diri kita untuk menjadi orang yang seperti apa, memberikan perilaku timbal balik yang seperti apa, dan berperan sebagai apa kepada lawan bicara kita itu. Dan tentu saja berbeda antara kita dengan A, antara kita dengan B itu tuh benar-benar berbeda. Bisa saja benar-benar bertolak belakang. Karena setiap orang memiliki
kepribadian, memiliki perilaku yang benar-benar tuh berbeda gitu. Jadi tujuan dari adanya proses sosial atau komunikasi pada poin the sociality corollary ini adalah bagaimana kita bisa berusaha untuk memahami orang lain, masuk ke dalam perspektif orang lain, agar kita bisa mendevelop hubungan antara kita dengan orang yang lainnya. Tetapi itu tergantung juga dengan bagaimana mereka itu mau menerima kita. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Nah, itu tergantung. Jadi, bagaimana perilaku yang mereka berikan kepada kita, itu tuh yang bisa membuat kita tuh memberikan perilaku yang setimpal ataupun yang sesuai dengan mereka. Dan bisa memposisikan diri kita untuk berperan seperti apa. Seperti teman kah, seperti keluarga, ataupun benar-benar seperti stranger aja atau orang asing aja. Istilahnya seperti itu. Contohnya kita ambil lagi antara orang A dan orang B. Nah, orang A dan orang B ini bersahabat. Suatu hari, B ini merasa kalau dirinya itu tuh lemah, tidak berdaya, dan merasa dia itu tidak bisa menghandle segalanya. Merasa dia hanya beban untuk sahabatnya yaitu si A. Kenapa? Karena A ini selalu membantu si B dalam hal apapun. Kayak bantuan yang dia berikan itu langsung nih gitu loh. Tanpa tersirat ataupun hanya sekedar dukungan, itu tidak. Benar-benar membantu si B. Nah, si B ini merasa akhirnya kalau dia itu tuh seolah-olah lemah. Seolah-olah dia itu tidak berdaya, hanya bisa membebankan kepada si A. Maka dari itu, ketika suatu hari nih, si B ini sebenarnya butuh bantuan, dan A ingin menolongnya. B ini menolak. Dia mungkin akan bilang seperti, aku bisa menghandle ini sendirian, aku tidak butuh bantuanmu, atau aku tidak selemah yang kamu bayangkan. Nah, A ini pastinya akan berpikir kan, A ini akan bingung, ada apa dengan si B? Hingga ketika dia pulang, ketika akhirnya dia berpikir, dia berusaha untuk memasuki perspektif dari si B. Bagaimana kalau ada temannya yang lain sering sekali atau bahkan selalu membantu dia? Pastinya dia akan merasa lemah, merasa seperti temannya itu meremehkan dia ataupun dia itu seolah-olah seperti beban. Pastinya tidak enak kan? Lebih lagi ketika kita tidak bisa berkembang sendiri karena selalu dibantu dengan orang lain. Maka dari itu ketika suatu hari mereka bertemu lagi antara si A dan si B, dan si B ini memang benar butuh bantuan, tapi dia tidak bilang kepada si A. Nah, A ini yang paham kalau B ini sebagai butuh bantuan, dia tidak langsung memberi bantuan seperti yang dia lakukan sebelum-sebelumnya. Dia akan memberikan kata-kata atau dorongan yang memotivasi yang membiarkan B untuk berusaha terlebih dahulu sendiri, kecuali benar-benar tidak ada cara lain untuk bekerja secara sendiri gitu. Nah, atau A bisa juga memberikan kata-kata seperti, suatu hari kalau misalnya aku butuh bantuan, tolong aku juga ya, gitu. Nah, jadi B ini akan merasa kalau dia itu tuh juga bermanfaat untuk si A. Tidak hanya A yang bermanfaat untuk dia, dan B akan merasa dihargai. Maka dari itu, hubungan mereka akan mengalami development. Pertemanan mereka akan berkembang karena mereka sama-sama percaya dan sama-sama saling menghargai. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya adalah aplikasi dari teori konstruk personal dan kritik terhadap teori Kelly. Kita akan membahas tentang aplikasi teori Kelly terlebih dahulu. Ada 3 hal yang dapat diaplikasikan dengan teori konstruk personal. Yang pertama adalah perkembangan abnormal. Perkembangan abnormal ini sudah membahas antara yang sehat dan tidak sehat dalam konteks konstruk personal. Orang yang tidak sehat akan bertahan pada konstruk personal yang sudah kedaluarsa dan takut untuk memvalidasi konstruk personal yang baru. Dan yang kedua, orang yang tidak sehat akan memiliki konstruk personal yang sulit ditembus oleh pengalaman baru atau sebaliknya, terlalu fleksibel sehingga perilaku tidak konsisten. Dari sistem konstruk personal yang terlalu fleksibel dan akan memunculkan perilaku yang tidak konsisten, seseorang akan mudah terguncang, sehingga mungkin saja akan berkelanjutan kepada psikopatologi. Di dalam teori ini, Kelly memperkenalkan 4 psikopatologi. Yang pertama adalah threat atau ancaman. Seseorang akan merasa terancam ketika stabilitas konstruk dasar mereka cenderung terguncang. Lalu yang kedua, ada fear atau ketakutan. Nah, fear ini berkaitan dengan ancaman tadi. Jadi, fear merupakan restrukturasi yang komprehensif dari ancaman. Contohnya, ketika ada seseorang mengemudi mobil dengan berbahaya atau dengan ugal-ugalan karena dia terlalu merasa gembira atau terlalu merasa marah, impuls tadi akan membuat orang tersebut merasa terancam jika ia menabrak anak kecil dan dianggap sebagai perilaku kriminalitas. Namun di sisi lain, jika ia menghindari untuk menabrak anak itu dan menabrakkan mobil ke arah lain atau banting setir,
Otomatis, ancaman tadi akan direstrukturasi menjadi rasa takut yang sifatnya insidental. Lalu yang ketiga adalah anxiety atau kecemasan. Nah, anxiety ini adalah ketidaknyamanan sistem konstruksi saat seseorang dihadapi peristiwa baru dan peristiwa tadi berada di luar jangkauan. Nah, anxiety ini dapat terjadi saat konstruksi seseorang tidak kompatibel atau tidak selaras. Contohnya, ada orang yang memasang konstruksi bahwa semua orang dapat dipercaya. Namun ada suatu saat di mana dia dibohongi atau ditipu. Mungkin pada awalnya dia akan menolerir kejadian itu, tapi atas bukti-bukti ketidakpercayaan dari orang lain, konstruknya yang awalnya mempertahankan semua orang dapat dipercaya dapat rusak. Selanjutnya yang keempat adalah guilty atau rasa bersalah. Rasa bersalah akan muncul saat peran inti yang seseorang rasa menjadi identitasnya di lingkungan sosial melemah. Jadi seseorang akan merasa bersalah kalau mereka berperilaku dengan cara yang tidak konsisten seperti apa yang mereka rasakan tentang diri mereka. Aplikasi yang kedua adalah psikoterapi. Jadi psikoterapi dilakukan dengan terapi peran tetap yang membantu klien mengubah pandangan mereka atas kehidupan dengan melakukan peran yang sudah ditetapkan. Jadi latar belakang terapi ini bisa dilakukan adalah karena tekanan psikologis mungkin ada di setiap kali orang mengalami kesulitan memvalidasi konstruksi pribadi mereka, mengantisipasi peristiwa masa depan, dan mengendalikan lingkungan yang mereka saat ini gitu. Oleh karena itu, klien diminta untuk mengubah sistem konstruksi mereka untuk meningkatkan efisiensi dalam membuat prediksi. Nah, pada tahap awal, klien hanya diperkenalkan pada peran periferal atau peran yang akan meningkatkan fungsionalitas konstruk mereka. Selanjutnya, mereka akan di tahap adaptasi untuk merasa nyaman dengan perubahan kecil dalam struktur kepribadian. Lalu mereka akan mencoba peran inti yang baru yang memungkinkan perubahan kepribadian yang lebih mendalam. Selama tahapan terapi ini, pasien akan selalu dipantau oleh terapis sehingga klien akan tetap merasa aman. Nah, tujuan dari terapi peran tetap ini adalah untuk membantu klien mengubah pandangan mereka tentang hidup atau konstruksi pribadi mereka dan memungkinkan klien untuk secara bertahap menemukan aspek diri mereka yang sebelumnya tersembunyi. Jadi, psikoterapi ini sebenarnya bukan untuk memecahkan masalah atau memperbaiki konstruksi lama, tapi hanya untuk memicu atau memunculkan peran baru yang mungkin sebelumnya tersembunyi dalam diri klien. Aplikasi yang ketiga adalah rep test. Jadi rep test digunakan untuk mengungkap konstruksi yang kita terapkan pada orang-orang yang memiliki peran penting dalam hidup kita. Di dalam gambar pertama ada 24 peran yang dibuat oleh Kelly dan dapat dipilih oleh klien. Dan di gambar yang kedua ada tabel yang harus diisi oleh klien. Dalam tabel tersebut, di bagian horizontal ada 9 peran di lingkungan dalam hidup dan di bagian vertikal ada 22 konstruk personal. Jadi klien akan diminta untuk memilih 3 orang yang berperan penting dalam hidupnya. Lalu akan dipilih 2 orang yang memiliki konstruk yang sama atau kutub yang sama dan 1 orang yang memiliki konstruk yang berbeda. Dalam baris pertama ada orang nomor 17 dan 18 yang memiliki konstruk tidak percaya Tuhan. Konstruk yang sama. Lalu berbeda dengan orang yang 19, orang nomor 19 ini memiliki konstruk yang religius. Lalu yang centang atau yang checklist itu menunjukkan konstruk yang serupa dengan emergent pole atau yang tidak percaya dengan Tuhan. Nah, siapapun yang signifikan dalam kehidupan klien dapat digambarkan dengan seseorang yang tidak percaya dengan Tuhan. Dengan rep test ini, klien akan didorong untuk membuat penilaian dengan membedakan 2 konstruk yang berlawanan atau dikotomi secara berulang tentang hubungan sosial. Nah, dikotomi ini dapat mengungkap antisipasi dan harapan untuk membimbing hidup dan menunjukkan pola konstruk klien tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah kritik terhadap teori Kelly. Jadi, kritik pertama adalah tidak adanya perincian mengenai masa kecil atau masa dewasa. Kenapa teori ini tidak membahas tentang perkembangan atau pertumbuhan? Jadi, memang Kelly mengatakan bahwa konstruk berasal dari observasi terhadap pola berulang berbagai kejadian. Namun, tidak dijelaskan atau tidak dielaborasi jenis kejadiannya seperti apa, apakah ada perbedaan di setiap kejadiannya atau tidak. Jadi,
tidak ada arah ke sistem yang sederhana yang biasanya dialami di awal kehidupan, di usia awal kehidupan, ataupun ke arah sistem yang kompleks yang biasanya dialami di usia tua. Oleh karena itu, teori ini terbatas di pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, teori ini bersifat tertutup. Kenapa bersifat tertutup? Jadi Kelly adalah seorang terapis yang teori ini tuh muncul dari interpretasi Kelly, sistem konstruknya sendiri, dari data yang disediakan oleh praktik klinisnya. Jadi sifatnya memang tertutup dan sulit untuk dikaji ulang. Kritik selanjutnya adalah tidak mampu untuk menjelaskan peran lingkungan dan budaya. Jadi menurut Kelly, orang-orang yang berada di dalam kelompok budaya yang sama otomatis akan berbagi cara pandang yang sama untuk menafsirkan kejadian dan memiliki jenis yang sama tentang harapan perilaku. Oleh karena itu, Kelly lebih memfokuskan kepada konstruk pribadi individu masing-masing. Selanjutnya, adanya ketergantungan Kelly pada logika umum. Jadi Kelly ini memang punya sudut pandang yang tidak representatif gitu. Karena beliau juga seorang pengajar di universitas, kebanyakan teorinya beliau terapkan untuk mendefinisikan sistem konstruksi yang akan mengatasi masalah di kehidupan perkuliahan atau di kehidupan mahasiswa. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang teori konstruk personal dari George Kelly. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.